ya yang tadinya cuma berwujud kayak postur orang dewasa itu pas gue deketin semakin gue deket tuh semakin tinggi semakin gede. Gue panik dong. Langsung aja gue nggak banyak basa-basi. Gue tutup gorden gue harap kamar, TV gue matiin, PS juga masih nyala. Gue masuk kamar gue sambil gue panik, deg kan gue. Lanjut dong gue ya. Iya dong. Udah lagi nih. Yoi. Oke. Jadi gue langsung aja kali ya. Soalnya gue ada 2 cerita dan cerita yang satu ini biasa aja sih menurut gue, cuma bukan gangguan, jadi kayak hal jahil makhluk kayak iseng tapi menurut gue masih biasa aja. Di waktu itu sekitar waktu gue kuliah semester berapa ya? Semester 4 lah. Itu kan gue masih sering pulang malam. Sebenarnya sih nggak malam banget. Paling gue nyampe rumah tuh jam 8 jam 9-an lah. Nah, pada saat itu tuh gue hari Jumat kuliah minggu terakhir. Otomatis gue pulang ke rumah dong. Kan biasanya gue nginep di rumah saudara gue biar kuliah gue nggak terlalu jauh. Nah, hari Jumat itu gue pulang ke rumah nih. Gue pulang ke rumah, sampai di rumah gue jam 8-an. Jam 8 sampai rumah, gue rapi-rapi segala macem, gue mandi, kelar gue mandi, gue mau istirahat nih, gue ke kamar gue. Nah, posisi kamar gue tuh ada di lantai 2, jadi di lantai 2 tuh cuma ada ruangan kamar gue sama paling tempat jemuran lah. Nah, gue udah di kamar, pintu gue buka ya kan, pintu jendela gue buka, gue lagi tiduran, main HP sambil ya iseng-iseng lah buka grup, siapa tahu ada tugas atau apa gitu kan. Terus gue sepintas dengar kayak suara anak ayam gitu kan. Nah, jadi sekarang gue mau cerita lagi nih. Ada ya sekitar 2 cerita lah yang mau gue ceritain lagi nih. Tapi mungkin yang cerita pertama ini kalau gue pikir nggak terlalu serem lah, maksudnya ya biasa aja gitu. Soalnya juga kan masih jam-jam aktivitas orang gitu, jadi gue nggak terlalu ngerasa takut gitu kan. Jadi waktu itu tuh ceritanya gue habis pulang kuliah. Jadi dulu waktu semester 3, semester 4 tuh gue masih suka pulang malam gitu, habis kelas ya nggak malam banget sih, paling jam 8 jam 9 lah gue sampai rumah tuh. Nah, itu tuh hari Jumat gue selesai kelas tuh jam 7.20, gue langsung pulang sampai rumah tuh gue jam 8 malam sampai rumah. Terus gue langsung mandi, bersih beres-beres segala macem kan. Habis selesai mandi gue mau istirahat lah nih, mau rebahan gitu kan. Gue ke kamar gue, naik ke atas. Jadi kamar gue tuh ada di lantai 2. Di lantai 2 tuh cuma ada ruangan, yaitu kamar gue sama ya di depan kamar gue ya ada tempat jemuran pakaian gitu kan. Di kamar gue tiduran, pintu kamar gue buka sama jendela semua gue buka biar angin masuk kan, biar adem juga lah, ada angin dari luar. Lampu sih emang gue matiin gitu, gue sambil main handphone, sambil ngeliat grup gitu, siapa tahu barangkali ada tugas atau apa kan. Gue sambil ngeliat gitu, tiba-tiba gue dengar kayak ada suara anak ayam. Kayak anak ayam yang di SD gitu, tau gak sih lo, ayam sepuan suaranya Arni gitu ya. Suara ayam seusia segitu. Gue dengerin, siapa nih ya kan. Sedangkan di sekitar rumah gue tuh, rumahnya tuh nggak banyak yang tingkat, dan yang sekalipun tingkat ya nggak ada yang miara ayam kan. Udahlah, gue diemin, gue lanjut lagi ngeliat grup, terus baca line sama WhatsApp gitu kan. Ada lagi nih suara, tapi rada beda.
panjang. Kan kalau awalnya tadi kiki itu kayak ayam gitu, sekarang yang kedua ini panjang. Oh, berkelanjutan ya. Ya apaan tuh kan? Gue mikirnya apa mungkin kelelawar. Soalnya kan di belakang rumah gue itu masih ada pohon-pohon buah-buahan kan. Tapi kalau gue pikir apa masa iya kan kalau kelelawar muter-muternya paling di sekitar pohon-pohon yang ada buahnya kan. Sampai akhirnya gue ngerasa nggak nyaman, gue turun. Itu pas dia bersuara lagi yang ketiga kali. Tapi suaranya ini kayak bukan pindah ya, bergerak gitu. Jadi yang tadinya suaranya misalkan nih, yang tadinya suaranya di depan pintu, lama-lama ngejauh gitu. Makin dari kencang makin pelan, lama-lama ngejauh terus hilang. Itu yang ketiga itu bener jelas suara ketawa gitu. Tapi ketawa yang melengking ya, lo tau lah itu. Iya. Yang kalau udah suges ya, sebenarnya suara apa kan? Udahlah, nggak nyaman gua kan. Udahlah gua turun aja dulu, gua makan. Habis makan baru gua naik lagi. Ya udah habis itu udah nggak apa-apa lagi, udah santai. Nah, cerita yang kedua nih. Yang kedua tuh kebanyakan gua kejadian tuh di tengah malam atau larut lewat jam 12 malam gitu. Soalnya gue emang jadwal tidur gue rada berantakan kan. Itu sekitar jam 2:30-an. Jam 2:30 gue masih melek lagi ada di ruang tamu di bawah. Di ruang tamu gue tuh kan ada sofa. Jadi sofa panjang gitu lah. Bisa sambil buat tidur, buat duduk. Nah, gue di situ lagi santai-santai sambil rebahan sambil nonton YouTube. Di sela-sela gue nonton YouTube itu, gue sepintas ngedengar suara anak kecil seumuran balita itu rewel. Dan emang kebetulan kan tetangga gue ini punya anak kecil yang seumur segitu kan. Gue pikir dia nih malam-malam rewel terus ngigo kan atau apa. Tapi kalau gue dengerin itu suaranya bukan kayak anak yang lagi nangis atau lagi rewel minta susu atau apa gitu. Suaranya tuh kayak anak balita yang lagi belajar ngomong terus bawel gitu lah, ngoceh-ngoceh sendiri. Ya pokoknya suaranya kurang lebih kalau bisa gue tiruin ya kayak gini nih. Kayak gitu. Itu tuh bersaut-sautan kayak gitu, bersaut-sautan. Enggak menurut pendengaran gue tuh kayak ada dua orang anak kecil Lagi ngobrol gitu ya. Kayak lagi ngobrol gitu. Nah, tapi karena gue mikirnya itu anak dari tetangga gue ini, ya udahlah, gue nonton YouTube lagi. Tadi kan yang itu gue sempat gue pause dulu tuh untuk ngegesin suara itu, suara apa. Pas gue pause, langsung gue play lagi, gue nonton lagi. Tiba-tiba itu suara muncul lagi. Gue mikir kalau misalkan emang iya dari suara handphone gue, nggak mungkin gue lagi nonton cuplikan film-film perang, masa ada suara anak kecil kan, nggak mungkin. Gue pause lagi, gue dengerin lagi. Setelah yang anehnya tuh pas gue pause itu video, suaranya hilang. Oh, nggak ada. Nah, gue play video YouTube-nya, itu suara ada lagi. Itu 3 kali suara itu muncul sampai akhirnya udah nggak ada lagi karena gue udah bodoh lah, terserah. Gue nonton YouTube, lanjutin lagi, udah akhirnya gue pindah ke kamar, gue tidur lah tanpa memikirkan apa yang barusan gue dengar. Gue tidur, gue naik ke atas kamar gue. Nah, di pagi harinya itu gue bangun lah nih. Nah, emang kan kalau pagi-pagi itu di rumah gua sering ada teman-teman ibu gua, ya ibu-ibu komplek lah pada ngumpul di rumah gua kan. Ngobrol. Ya bareng 2-3 orang gitu pada ngobrol, pada ngerumpi, habis belanja sayur pada ngerumpi. Nah, kebetulan si tantenya anak kecil, tantenya tetangga gua ini yang punya anak itu ada di rumah gua. Jadi ibu gua nanya, manggilnya
nanya gini ke tantenya ini, Pak, itu si Fulan kenapa sih kalau malam kok rewel terus? Itu biasa dia kalau malam emang suka gitu, sakit giginya katanya. Bukan, tapi mak gue negesin bukan rewel kayak nangis kesakitan, kayak lagi ngoceh gitu, kayak ngobrol. Saya kira kan lagi ngigo. Enggak. Berarti si Uwa ini bilang gitu, enggak. Emak lu denger juga nih posisinya. Emak gue denger juga, dan emak gue itu dengernya lebih dulu dari gue kan, karena posisi kamar ibu gue di depan kan, di bawah, jadi dia lebih sering dengar. Nah, dia udah sering dengar kan bilang gitu ke si tantenya ini, enggak kok, si Fulan ini enggak pernah ngigo yang ngobrol-ngobrol gitu. Nah, gue nyamber lah karena gue baru turun dari kamar, terus gue nggak sengaja ngedenger percakapan mereka. Gue nyamber, iya kemarin juga Rian dengar suara kayak lagi anak kecil ngobrol, tapi suaranya nggak kayak si Fulan ini. Gua ngobrol gitu, nggak tahu siapa kali. Udah ya, pokoknya obrolan itu mereka lanjutin, gua tinggal. Gue mandi siap-siap ke kampus. Udah, gue ke kampus. Malamnya gue pulang nih. Nongkrong kan sama lu pada. Pulang kampus gue nongkrong sama lu pada sambil main ML ya, waktu itu Mobile Legends ya. Lagi ngapus rank. Jam 2 tuh kita pulang kan. Jam 2 pulang. Balik nih gue. Kita semua pulang. Gue masuk gang gua. Pas sampai depan gang gua tuh biasa aja, gue nggak ngerasain apa-apa, nggak lihat apa-apa. Nah, pada saat gua sampai 2 rumah sebelum rumah gua, jadi misalkan gua sampai sini nih, ini rumah tetangga gua, sesananya rumah gua. Nah, di rumah ketiga sebelum rumah gua ini, gua ngelihat ke arah rumah tetangga gua yang ada balitanya itu. Lihat kayak balon gitu. Bentuk balon, tau kan balon gas yang jual di SD gitu. Iya. Balon gas yang bulat gitu. Yang warna-warna. Yang warna-warna. Itu gua ngeliat sejenis model bentuk kayak gitulah. Dari kejauhan tuh. Gue pikir itu kok balon gas jam segini masih bisa melayang, sedangkan biasanya kan kalau sore itu kalau kita beli dulu kecil di balon kan sore udah ngempes tuh ya kan, gasnya habis. Nah ini kok masih melayang gitu, ngapung di udara. Nggak terlalu tinggi sih melayangnya, ya seukuran balon-balon biasa lah. Kalau misalkan ditaruh tanah gitu kan balon biasanya ada batunya tuh. Nah ya setinggi gitu. Gue jalan sambil ngeliatin itu tuh, sambil gue tegesin itu apa. Soalnya warnanya nggak umum. Kalau mau dibilang balon tuh warnanya nggak umum. Warnanya kayak keabu-abuan pucet gitu. Kayak bayi botak, ya kan, dikasih bedak. Tapi ini lebih pucat warnanya. Berarti bukan warna-warni gitu ya? Bukan, warnanya abu-abu kepucet-pucetan gitu lah. Gue sampai depan pagar rumah gue buka pintu pagar, gue ngeliat ke arah situ lagi. Balon itu ternyata yang gue lihat bukan balon sih. Terus? Nggak tahu apa ya. Kalau menurut kita sih yang orang-orang Indonesia mungkin nyebut itu tuyul ya. Oh, berarti 2 biji dong? Dua lagi berhadapan-hadapan gini. Jadi nggak pakai baju, ya persis kayak di film-film lah. Tapi kalau ini mukanya tuh gimana ya, mukanya nggak jelas, bukan kayak muka anak bayi. Kan kalau anak bayi mukanya lucu. Tapi dia lu ngeliat mukanya tuh persis ngeliat mukanya. Dia kan begini, dia berhadapan-hadapan. Gue ngeliat yang di sebelah sininya nih, yang di seberangnya yang satu ini. Ngeliat dengan samar-samar. Astagfirullahaladzim, langsung gue panik, tapi gue nggak bisa buru-buru kan, soalnya pagar gue besi, kalau kruk takutnya orang-orang pada ngira gue kenapa. Ya akhirnya gue usahain buat santai, slow pelan. Akhirnya udah bisa, gue masuk ke rumah, gue tutup pintu, udah gue cuci tangan cuci kaki,
gua baru tuh menarik kesimpulan bahwa suara yang selama ini ibu gua dengar, yang terus gua dengar pas gua lagi nonton YouTube, mungkin itu suara mereka. Soalnya posisinya tuh emang bener di tempat itu gitu. Tapi di tempat gang lu nih sering ada yang ini nggak kehilangan, atau kan konon katanya kan kalau tuyul tuh suka ngambilin duit kan. Nah gue pengen tahu nih, ada nggak? Kalau kehilangan atau apa gitu, menurut laporan warga sih nggak ada yang kehilangan. Mungkin itu tuyul yang liar, dalam arti nggak punya pemilik gitu, jadi kelihatan aja kan. Ada tuh yang tuyul liar gitu, tapi gue nggak tahu sampai sekarang itu tuyul ada majikannya atau enggak, terus ada dia liar atau enggak, gue juga masih belum tahu. Soalnya udah setelah gue ngeliat itu, suara itu nggak ada lagi, terus wujud makhluk itu juga udah hilang gitu aja. Udah tuh saat pertama dan terakhir gue ngeliat sosok tuyul. Gokil sih itu anjir menurut gue. Masalahnya suaranya itu loh yang bikin gue bingung. Bingung, sedikit lucu. Lu juga kan sempat tadi awal itu aja sih. Mungkin lu Chen masih punya cerita lagi? Masih ada nih. Ya lanjut lagi dong. Jadi waktu itu gue pulang kerja lah. Itu gue piket malam, itu pulangnya dari kantor jam 9, nyampe sini ya jam 11-an lah, 11:30, 12. Gue pulang kerja ya biasa aman gitu kan, enjoy. Gue mandi, nah gue makan main HP biasa. Nah pokoknya itu jam 2 malam kayak wah ngopi enak kali nih, pas batu hujan ya kan. Wah ngopi enak kali nih, gue duduk nih di depan, di depan rumah gue gitu, depan teras rumah. Di teras lah, di teras. Nah ini gue duduk, terus motor gue di sini kan. Gue teras kan kebagi dua, yang satu panjang, nah yang satu persegi, ya kan kotak gitu. Nah di dekat yang motor satu lagi ini tuh dia ada kayak tempat sepatu lah biasa gitu kan. Iya, rak sepatu. Nah kebetulan di rak sepatu itu ada payung tuh, ya kan. Emang kalau mbah gua kan kayak misalnya kalau naruh payung selalu di situ kan gitu. Gua ngopi biasa lah, merokok. Nah pas gua baru bakar rokok, gua buka HP tuh kan, main game lah, main Mobile Legends tuh. Ya nggak ada apa-apa, biasa standar slow. Nah nggak lama, 5 menit lah gitu, 5 menit itu ada suara tuh. Itu bener-bener kayak jelas banget. Gua nggak tahu suara cewek muda atau tua, gua nggak tahu. Pokoknya tuh dia cuma bilang kayak gini, minjem payung dong. Tapi itu suaranya suara cewek jelas. Ya, jelas. Gua yang pertama cuman sokap tuh ya. Hujan jam 2 pagi, siapa dalam hati gua ya. Udahlah bodo amat. Gua lagi enak ngopi kan, ngopi, ngerokok, main game. Nah, muncul lagi. Enggak lama suara itu muncul lagi tuh. Minjem payung dong. Di sini gua makin anjir lah, siapa nih? Ya kan jam 2 pagi, gerimis, hujan deres. Minjem payung. Nah, gua pertamanya nggak ada payung di situ gitu loh. Kayak ya mungkin kayak udahlah biasa aja, biarin gitu kan. Pas gua ngeliat ke tempat sepatu sendal gitu, ada payung. Wah agak beres nih. Nah pas gua pengen masuk sekali lagi tuh, dia 3 kali ngomong minjem payung dong. Wah udah nggak beres, gue cabut. Akhirnya gue cabut ke dalam, gue udah bener-bener merinding, gue kunci pintu segala macem. Akhirnya gue mutusin buat ngerokok di dapur kan. Gue ngerokok di dapur. Sebelumnya gue
mau minta maaf dulu nih kan sama almarhum adik gue gitu kan. Jadi pas gue ke belakang, gue ngelanjutin rokok ngopi kan. Nah gue sebelumnya belum tahu nih kalau ini adik gue gitu. Gue ya pokoknya suara anak kecil nangis lah. Gue ngerokok segala macam. Nah itu dia suara nangis tuh. Gue bingung dong, siapa ini? Nah kebetulan gue masih tinggal sama mbah gue, Yuda, budi gue, sama om gue. Anak kecil Yuda. Nangisnya ya, si Yuda juga udah SD, udah gede kan. Maksudnya nangisnya nggak kayak anak kecil yang masih umur 3 tahun lah, nggak, beda banget. Akhirnya gue, ya udahlah biarin. Akhirnya gue cerita tuh sama mbah gue, mbah ini ada dengar suara nangis segala macam bla 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 bla, nggak apa-apa. Nah itu selang seminggu beberapa minggu gitu, nah lagi pada ngumpul nih kan di rumah. Itu kejadian jam 1 siang. Gue lagi main HP ya kan, biasa main HP, ada nyokap gue, terus ada budi gue, mbah gue lagi pada ngumpul di sini kan. Di sini kan cuman ada Yuda sama Rehan sama Rajif tuh ya kan. Nah di depan ini cuman ada Rehan sama si Rajif sama Jihan di sini bertiga. Jadi pas gue lagi duduk kayak ada anak kecil lewat, itu sempat berhenti senyum ke gue. Gue kayak, itu siapa? Ngilang tuh sih. Akhirnya gue ngomong dong, itu Yuda ya? Itu mana Yuda? Nggak ada. Nggak lama Yuda keluar dari kamar belakang. Ini Yuda. Itu siapa tadi di situ ya? Anak kecil. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya pas sore-sore gue cerita ke mbak gue, mbak itu anak kecil siapa tadi mbak? Akhirnya mbak gue ngomong, itu adik kamu mas. Gitu. Nah ternyata dulu pas masih sekolah SMK, nyokap gue kekuburan. Itu kebetulan ya masih berbentuk, belum jadi lah, masih berbentuk janin kecil gitu. Kebetulan dikuburnya di depan rumah gue gitu. Jadi ternyata selama ini yang gue dengar nangis atau gue ngeliat itu ternyata adik gue. Gue sebelumnya gue minta maaf sama adik gue kan, ini masnya minta izin nih buat cerita kayak gini, maaf banget. Nah dari situ gue mungkin kalau denger kan kayak gitu lagi, gue pasti selalu ngomong, ini mas temenin. Makanya kalau ya temen-temen kalau ada yang iseng di sini, ya mungkin tuh adik gue yang gue juga kayak ya gimana ya gitu, kasihan juga kan adik gue. Kayak ya udahlah, ya itu sedikit cerita dari gue. Oke, berarti udah nggak ada lagi nih ceritanya. Oke, teman-teman semuanya. Tar dulu bang, gue lupa nih sesuatu. Apa? Ada satu cerita yang lupa, belum gue sampein, yang belum gue omongin lah. Apa tuh? Tentang lukisan di belakang kita ini. Ini ada ceritanya kenapa lukisan Mbak ini bisa dicoret-coret seperti ini. Oke. Coba cerita. Jadi seru nih. Ini Lancap lah. Kita nggak jadi nutup ya. Lanjutan. Jadi ini lukisan ini nih adalah awalnya milik tetangga satu gang gua. Bapak-bapak nih yang udah lumayan nggak renta sih, udah lansia gitu ya. Lansia. Udah lumayan lansia, sekitar umur 60-an lah. Dia punya lukisan ini, dan lukisan ini itu sepasang.
gambar wanita yang dimana itu beliau yang ada di belakang kita ini sama laki-laki. Yang laki-lakinya ini nggak gue bawa karena menurut gue yang ada ceritanya itu yang dicoret-coret ini. Oke. Nah jadi awalnya itu ini lukisan ada di rumah beliau yang gue bilang tetangga gue ini, ditaruh di ruang tamu kan. Kalau di ruang tamu bersandingan gini, berpasangan. Dekat lah gitu ya. Iya, berdekatan gitu kayak foto presiden dan wakilnya gitu kan. Samping-sampingan. Nah, si bapak-bapak ini punya cucu. Yang kebetulan cucunya ini adalah temen gue, temen kita lah. Pasti lu juga kenal. Nah, si teman kita ini kan punya adik. Adiknya cewek juga. Iya, adiknya cewek juga. Kan teman kita kan cewek nih, adiknya cewek juga. Nah, waktu si adiknya teman kita ini di kisaran bangku SMA lah, kelas 1 SMA. Konon tuh dia sering ngalamin kejadian kayak kesurupan gitu, suka nangis sendiri, teriak-teriak sendiri. Itu kejadian nggak kenal hari gitu, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam, pokoknya ada aja kejadian dia itu kesurupan. Nah sampai akhirnya si kakeknya ini punya inisiatif lah buat manggil salah satu ustadz lah bisa dibilang buat ngeruqyah. Nah ya, buat ngeruqyah si cucunya ini. Dia diruqyah segala macem, tapi nggak ada impact apa-apa nih, nggak ada efek lah. Tetap aja dia masih ngalamin kejadian janggal, kejadian aneh, kesurupan gitu. Nah sampai pada akhirnya si kakek ini punya firasat, semacam firasat gitu, bahwa yang menyebabkan si cucunya ini sering kesurupan adalah, gue nggak tahu ya, ini menurut beliau ya, bukannya gue mengada-ngada atau gue musyrik. Menurut beliau, menurut feeling beliau, yang menyebabkan cucunya itu suka begitu adalah foto ini, lukisan ini. Karena apa? Setelah di flashback dari kejadian-kejadian yang dia alamin itu, yang cucunya kesurupan itu kesurupan setiap habis ngelihat lukisan ini, katanya seperti itu. Nah pada akhirnya si kakeknya ini mengambil keputusan buat ngasih lukisan ini beserta pasangannya ini, jadi satu pasang itu dikasih ke bapaknya Zaki. Ya, yang kebetulan kan om lo sendiri kan, dikasih. Sampai akhirnya dibawa nih sama bapaknya si Zaki ke rumah kan, dibawa ke rumah, ditaruh di deket pintu sama dia begini. Nggak digantung sih, belum digantung, cuma baru dikasih terus ditaruh. Nah kebetulan si ibunya Zaki ini ngeliat, nanya dong, itu lukisan siapa Bi? Nggak tahu nih, dikasih sama Pak ini. Kenapa dikasihin? Kan uminya si Zaki nanya, terus diceritain dah nih ke si uminya kalau lukisan ini tuh bla 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 bla. Nah karena uminya Zaki ngerasa dia juga punya anak perempuan, karena takut kejadian yang dialamin sama si kakek ini terulang di rumahnya, dia mengantisipasi dengan cara mencoret-coret lukisan ini. Ya jadilah hasilnya seperti ini. Tapi balik lagi ya, itu cuma berdasarkan apa yang mereka ceritakan aja. Gua nggak percaya 100% juga, tapi ya gua cuma nyampein aja gitu. Buat percaya atau enggaknya balik lagi ke diri masing-masing aja. Iya, dari masing-masing aja sih. Baik konco-konco plak semuanya, mungkin itu yang hanya bisa kita ceritain ke kalian semuanya. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Iya, tapi mungkin waktunya di lain waktu aja, di next time. Makasih banyak buat
teman-teman yang udah nonton, udah bantu kita dengan cara subscribe, share, dan like video kita. Terima kasih banyak banget buat teman-teman semuanya. Terus bentar tambahan dikit nih buat dari gua. Ya. Makasih kan tadi si Raffi bilang makasih segala macam. Kalau dari gue sih, kalau misalkan kita ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki dari cerita kita atau konten kita, sampaikan juga di komen. Terus terakhir nih sebelum penutupan, yang sebenarnya sih gue juga kaget tadi yang Icen cerita tentang adiknya kan. Iya sih, gue juga Iya. kaget itu. Baiknya sih kita kirim doa aja Al-Fatihah buat almarhum. Oke. Oke. Al-Fatihah. Amin. Ya, sekian video dari kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di Historistis selanjutnya. Goodbye.